Udah mulai. Sudah tuh. Iya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa Puji Pak. Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan melaksanakan proses pembelajaran kami. Tuhan sertai kiranya agar kami dapat memahami materi ini dan berguna untuk kami ke depannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk. Materi kita adalah firman Tuhan sebagai pelita hidup kita. Nah, kita harus tahu kenapa sih firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan pedoman hidup kita. Nah, firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan serta penghiburan dan arahan di dalam kita menghadapi tantangan. Nah, tanpa adanya firman Tuhan, hidup kita tuh akan tersesat gitu, ke dalam kegelapan dunia. Di sini Bapak punya gambar. Ini gambar apa sih? Kelihatan Gambar lilin Pak. Iya, Hendro apa Ya, gambar lilin Pak. Ya. Nah, ini adalah lilin, bisa juga dikatakan pelita. Oke, boleh. Nah, kita cari apa sih fungsi lilin? Menerangi Menerangi. di dalam kegelapan. Iya, betul. Nah, kalau menurut KBBI, pelita itu adalah lampu yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kata ini juga bisa berarti sesuatu yang menjadi penerang seperti cahaya gitu, untuk sesuatu yang membuat terang. Nah, jadi firman Tuhan itu sebagai pelita penerang jalan, memberikan kejelasan dan kesejukan hati kita saat kita berjalan dalam hidup yang penuh tantangan dan pergumulan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Bayangkan kalau teman-teman berjalan di malam hari tanpa alat penerang apapun, apa yang akan terjadi? Menabrak pohon Pak. Betul, menabrak pohon. Mungkin kita bisa tersesat Iya. dan tidak tahu arah jalan pulang. Nah, begitu juga kehidupan kita tanpa adanya firman Tuhan. Dengan adanya, kalau kita berjalan pada malam hari itu memegang senter atau lilin tadi yang dikatakan teman-teman, pasti kita akan tahu gitu kemana arah dan tujuan kita. Misalnya kita mau pulang ke rumah dengan membawa senter pada malam hari, kita pasti tahu dong jalannya untuk kita pulang dan kita bisa sampai dengan selamat. Begitu pula hidup kita tuh dengan adanya firman Tuhan. Jadi begitu pula kehidupan kita tuh dengan adanya firman Tuhan. Jadi kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada ayatnya, bisa baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, selanjutnya adalah firman Tuhan sebagai kekuatan dan arah. Nah, dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa memperoleh kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi kita menjadi tahu gitu loh. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Lukas? Nah, firman Tuhan itu memberikan pencerahan dan panduan agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu menuntun kita supaya kita tahu gitu loh, ini perbuatan yang baik untuk dilakukan atau perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi teman-teman bisa menimbang-nimbang, ini nih perbuatan yang saya lakukan nih benar atau salah sih begitu. Nah, seperti pelita tadi yang menerangi jalan yang gelap, firman Tuhan menerangi langkah hidup kita. Nah, Bapak punya pertanyaan nih. Gimana sih cara kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ya, Hendro. Dengan berdoa Pak. Ya, berdoa. Lukas Saya Pak. Ya, Dengan baca firman. ya betul yang dikatakan Lukas dan Hendro. Yang pertama tadi rajin membaca firman dan berdoa. Nah, dengan kita berdoa, kita tuh meminta Tuhan itu untuk menguatkan hati dan pikiran kita. Jadi agar firman Tuhan itu bisa kita jalani dalam tindakan nyata. Mungkin kerap kali kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kenapa sih hidup saya begini? Kenapa sih saya harus mengalami pencobaan seperti ini? Tetap tenanglah. Itu adalah bagaimana cara Tuhan membentuk teman-teman supaya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena ada ayat yang mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun,
juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ada juga tadi Lukas mengatakan apa tadi, Kas? Dengan membaca firman. Nah, Tuhan dengan kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, jadi kita tuh selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Nah, ada ayatnya yang mengatakan Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara mengasihi sesama dan berlaku jujur serta sabar dan sesuai dengan ajaran firman Tuhan, karena ada ayat yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, itu ada ayatnya pada 1 Korintus 1 ayat 3, 1 Korintus pasal 13, maaf, ayat yang keempat. Nah, selanjutnya adalah memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun memang terkadang sulit untuk melakukan hal benar itu, karena pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, dengan kita melakukan hal yang benar, firman Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar, begitu. Nah, selanjutnya adalah hidup berdoa dan bersyukur setiap hari agar Tuhan agar terhubung terus dengan Tuhan melalui firman-nya. Ada ayat mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi kesimpulannya adalah firman Tuhan sebagai pelita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita tetap di dalam kehidupanmu, maka setiap keputusan dan tindakanmu akan dipenuhi hikmat dan kasih Allah. Dengan demikian, kamu bukan hanya akan menerima berkat, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain. Apakah ada pertanyaan? Ya, Lukas silakan bertanya. Ada apa? Nggak ada, Oke, Pak. berarti Ya. bisa diterima ya Ya, penjelasan Bapak. ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Mari kita akhiri Ya, Pak. pembelajaran kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Pada pembelajaran kali ini kami belajar tentang bagaimana menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat ke jalan setan. Tuhan, sertai selalu kami Tuhan, agar menjadi setiap pribadi yang lebih baik ke depannya. Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya semua rancangan-Mu di dalam kehidupan kami sudah berjalan dengan baik. Meskipun memang kadang kami mengeluh Tuhan tentang bagaimana pencobaan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa itu adalah cara-Mu untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, bersama-sama kami ucapkan amin.